Ustadz, bagaimana caranya agar kita sebagai seorang istri bisa benar-benar ikhlas melupakan kesalahan suami kita? Mbak, saya mempunyai 5 orang anak, Ustadz. Saya sering bertengkar dengan suami saya. Dan bahkan hubungan saya dengan ibu mertua dan ipar-ipar saya tidak baik, Ustaz. Sebelumnya kami pernah hampir berpisah, Ustaz, di tahun 2019. Tapi pada waktu itu suami saya datang meminta saya kembali ke orang tua saya. Sampai pada waktu itu ayah saya bilang ke suami saya, tolong jangan sakiti anak saya. Sebenarnya yang membuat saya seperti ini pikiran saya sendiri, Ustadz, dengan kesalahan suami saya sebelumnya. Alhamdulillah suami saya sekarang terus belajar menjadi suami yang baik untuk saya dan ayah yang baik untuk kelima anak-anak saya. Tapi saya belum bisa melupakan kesalahan suami saya, Ustadz. Dan Ustadz, apakah saya tidak berdosa mendoakan mertua, ipar, dan perempuan yang pernah jalan dengan suami saya? Karena terus terang Ustadz, perempuan itu pernah jalan dengan suami saya pada waktu saya hamil anak kedua. Saya tidak sakit hati dengan perempuan itu, Ustadz, tapi saya kasihan dengan anak-anak saya. Sampai orang tua saya sering nangis karena kasihan dengan saya, dengan anak saya, Ustadz. Dan ternyata memang ikhlas itu tidak segampang itu, Ustadz. Saya selalu berdoa, ya Allah, ikhlaskan hati ini, ya Allah. Karena jujur, Ustadz, berumah tangga dan hubungan kita yang tidak baik dengan mertua, ipar itu tidak baik, Ustadz. Saya memaafkan, Ustadz, tapi fitnah-fitnahnya itu saya tidak bisa lupa. Sampai dia mengajak semua orang untuk membenci saya. Dan rasanya setiap hadir di keluarga suami itu, saya itu seperti orang jahat, Ustadz. Tolong Ustadz, ajarkan agar saya bisa ikhlas menjadi istri dan bisa terus sabar membesarkan kelima anak-anak saya. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah menguatkan hati untuk melihat satu kebaikan dari pasangan. Ibu yang sudah berumah tangga, catat ya, siapakah istri yang dirindukan oleh surga? Jawabannya adalah seorang istri yang ketika suaminya pernah melakukan kesalahan, kemudian istri itu melapangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan suaminya, maka Allah siapkan untuknya masuk surga dari pintu manapun. Ayo jawab, memaafkan orang yang pernah menyakiti susah atau tidak? Ya susah, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Maka tolong catat, ayo angkat kameranya.
Status hari Rabu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua, wal yukti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Susah, karena pahalanya istana di mana? Di surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kakak, makasih ya, udah punya hati selapang itu, selembut itu. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setuju? Jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Setuju? Maka jawaban saya, kalau mbak mau makin luas memaafkan, ingat kebaikan pasangan, fokus dengan kebaikannya, agar pikiran kita tidak sibuk dengan kekurangannya. Maka izin ya, kenapa banyak rumah tangga yang sering bertengkar, sering berseteru? Karena biasanya kita lebih pandai melihat kekurangan pasangan kita daripada kelebihan pasangan kita. Maka nanti kakak jalani semuanya. Ingat kebaikan suami agar kakak pelan-pelan sembuh dari luka yang pernah suami hadirkan. Ingat suami ayah yang baik. Ingat suami ngasih nafkah sama kita. Boleh nggak saya benci sama perempuan yang pernah jalan sama suami saya? Jawabannya, kalau mau benci, jangan benci orangnya, tapi benci kelakuannya. Betul? Jangan ada kebencian di hati. Hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mengantarkan kebaikan. Ayo kita baca hadisnya. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan kotori hati dengan orang yang kotor hidupnya. Betul? Kelakuan dia udah kotor, betul nggak? Jangan mengotori hati kita dengan mengotorinya, membenci orang itu. Jangan. Terlalu baik hatimu untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Kalau mau benci, benci apanya? Kelakuannya, bukan benci orangnya. Jelas? Selanjutnya, mungkin yang paling baik kalimatnya bukan memutus, tapi menjaga jarak.
Karena di dalam Islam tidak boleh memutuskan kebaikan. Kalau jaga jarak boleh nggak? Menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Maka ayatnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan jadilah orang baik dan jauhilah orang-orang yang pernah menyakiti. Ingat ya, terlalu berarti hatimu untuk menyimpan benci kepada orang yang pernah menyakitimu. Salam buat suami, salam buat keluarga. Dan ingat ya, boleh jadi suami kita kemarin, izin ya, mungkin dia berpaling karena mungkin juga ada andil salahnya kita sebagai seorang istri. Jadi AA selalu melihat dengan dua sudut pandang. Kita tidak boleh menyalahkan suami seakan-akan dia orang yang paling jahat. Walaupun ya kadang begitu ya. Tapi bukan berarti dia yang paling jahat. Boleh jadi dia berbuat salah karena ada sebab, dan sebab itu mungkin ada pada kita juga sebabnya. Jadi ingat, catat ya, rumah tangga itu saling, bukan saing. Status hari Kamis. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Jangan sibuk menyalahkan pasangan, tapi coba belajar. Mungkin ada salah kita yang membuat kesalahan itu muncul dalam diri pasangan. Bismillah, percayalah, biasanya ada pelangi setelah badai. Setuju? Biasanya ada kebahagiaan setelah kesedihan. Dan biasanya kalau habis berantem sama pasangan jadi lebih romantis. Biasanya kalau kita mengambil hikmah di balik semua yang terjadi.